السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurut Tuja min Aqidati A'immatul Huda. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan secara detail, secara panjang lebar, dua sikap para ulama Islam terhadap hadis al-jariyah. Sikap pertama yang menyatakan bahwa hadis al-jariyah adalah hadis dhaif karena dia hadis mudtarib baik sanad maupun matnnya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah aqidah. Pendapat yang kedua menegaskan bahwa hadis al-jariyah riwayat Muslim itu dinilai sahih, tapi mesti ditakwil, tidak boleh dipahami secara zahirnya. Kalimat Aina Allah maknanya ma mada ta'zimiki lillah, sejauh apa pengagunganmu wahai budak perempuan terhadap Allah. Sedangkan jawaban budak itu fis sama, maknanya Allah Ta'ala rafi'ul qadri jiddan, Allah Ta'ala tinggi sekali derajatnya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya siapa saja para ulama yang sebagian para ulama yang mengikuti sikap atau pendapat yang pertama maupun sikap atau pendapat yang kedua di antara para ulama Islam, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian terakhir, kemarin kita sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syubhat atau jawaban terhadap sikap golongan musyabbiha mujassimah yang bersikukuh untuk mengambil hadis al-jariyah dan memaknainya secara zahirnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan musyabbiha mujassima termasuk golongan Wahabi di masa kita sekarang ini, mereka bersikukuh ngotot bahwa haditsul jariyah itu harus dipahami secara zahirnya, sehingga mereka mengharuskan orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat fis sama, di langit, ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Maka kita katakan pertama, apa makna perkataan mereka bahwa harus dipahami secara zahirnya mengenai hadis al-jariyah ini. Mereka mengatakan haditsul jariyah harus dipahami secara zahirnya dan tidak boleh ditakwil. Maka sesungguhnya jika mereka sedikit berpikir, jika mereka sedikit menggunakan akal yang sehat, maka sesungguhnya mereka terjatuh pada fakta bahwa keyakinan mereka atau pernyataan dan perkataan mereka saling bertentangan, kontradiktif. Jadi satu kesempatan mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arsy. Namun saat maknai hadits al-jariyah, mereka mengatakan harus dipahami secara zahirnya. Sedangkan zahir dari hadits al-jariyah, ya, keyakinan bahwa Allahu fis sama, meyakini bahwa Allah Ta'ala fis sama. Jika dipahami secara zahirnya, maka makna fis sama itu maknanya Allah Ta'ala bertempat di langit.
maknanya Allah Ta'ala berada di dalam langit. Karena fi itu maknanya adalah al-zarfiyah. Ya, secara zahirnya ya, atau pada umumnya fi itu digunakan dengan makna al-zarfiyah. Berarti jika mereka mengatakan haditsul jariyah harus dipahami secara zahirnya, maka mereka sama saja mengatakan bahwa as-sama dzarfun lillahi ta'ala. Maka sama saja mereka mengatakan langit itu adalah sesuatu yang melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang menjadi semacam bungkus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu makna al-dzarfiyah. Ya, kalau dikatakan al-muslimun yusalluna fil masjid, kaum muslimin salat di dalam masjid, maka berarti masjid itu melingkupi mereka, mengitari mereka dari semua arah. Ya, maka jika mereka konsisten ya mengatakan bahwa haditsul jariyah harus dipahami secara zahirnya, berarti sesungguhnya antar mereka sendiri keyakinannya, perkataan-perkataannya, pernyataan-pernyataannya saling bertentangan, kontradiktif. Kenapa? Karena di satu kesempatan mereka mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arsy. Di kesempatan lain sesuai dengan haditsul jariyah mereka mengatakan harus dipahami secara zahirnya, berarti mereka mengatakan atau meyakini bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit atau di dalam langit. Padahal kita semua tahu ya, al-maqam maqamu asy-syara'. Jadi konteks pembicaraan kita ini adalah konteks syara', maka harus dipahami secara makna yang sesuai dengan syara', makna yang disebutkan oleh syara'. As-sama juga harus dipahami sebagai secara syar'i, ya, langit yang ada 7 itu harus adalah atap surga itu. Berarti keyakinan mereka kontradiktif, ya, jauh sekali perbandingannya antara langit dengan arsy, ya, jauh sekali perbandingan ukurannya antara langit dengan arsy. Karena mereka di satu kesempatan salah seorang tokoh mereka, Ahmad Ibnu Taimiyah, mengatakan Allah Ta'ala memiliki ukuran sebesar arsy. La asghar wa la akbar. Katanya tidak lebih besar dari arsy, tidak lebih kecil dari arsy. Di kesempatan yang lain mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan bal huwa azam. Katanya Allah itu lebih besar dari arsy. Ya, sedangkan perbandingan arsy dengan langit itu sangat-sangat jauh sekali. Ya, jangankan arsy dengan langit, arsy dengan kursi, perbandingannya sangat jauh sekali. Dalam salah satu hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatu as-sab'u fi janbil kursi illa ka halqatin fi ardin falah." Perbandingan antara 7 langit dengan kursi, ya, itu bagaikan cincin dibanding padang yang sangat luas. Atau bisa kita katakan dengan redaksi lain, ka nuqtatin fi bahr, bagaikan setetes air dibanding lautan yang sangat luas. Itu baru perbandingan antara 7 langit dengan kursi, ya. Kemudian dan ini yang ditegaskan dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, bahwa kursi salah satu makhluk Allah yang adanya di atas langit ke-7 di bawah arsy itu perbandingannya dengan 7 langit, ya, bahkan 7 bumi sekaligus, itu bagaikan al-kursi itu bagaikan lautan yang sangat luas, 7 langit dan 7 bumi bagaikan setetes air, atau padang yang luas dibanding kecilnya sebuah cincin. Itu baru perbandingan antara kursi dengan 7 langit bahkan 7 bumi sekaligus. Kemudian Nabi menjelaskan, wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halqah. Sementara perbandingan antara besarnya ukuran arsy dengan kursi itu bagaikan
padang yang luas dibanding satu cincin, bagaikan lautan yang besar yang luas dibandingkan setetes air. Jadi 7 langit sekaligus 7 bumi dibanding dengan kursi bagaikan setetes air dibanding lautan yang sangat luas. Perbandingan kursi dengan arus bagaikan setetes air dibanding lautan yang sangat luas. Ini artinya bahwa langit itu dibanding arus sangat kecil. Lalu bagaimana bisa mereka mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang duduk, kata mereka, dan bersemayam di atas arus memiliki ukuran yang persis sama dengan arus atau lebih besar dari arus. Lalu di saat yang sama mereka mengatakan Allah Ta'ala bertempat di langit. Ya, nah ini subhanallahil azim. Ya, ini menunjukkan bahwa keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan mereka tentang Allah itu saling kontradiktif. Di satu kesempatan mereka mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arus, di kesempatan lain mengatakan Allah Ta'ala bertempat di langit sesuai dengan hadis Al-Jariyah. Dan ini sekali lagi tanaqub, ini kontradiktif. Ya, ini kontradiktif. Dan para ulama mengatakan ya al-mubtil mutanaqib. Ya, orang yang memiliki keyakinan yang batil pasti akan ada kontradiksi di antara pernyataan-pernyataan mereka atau keyakinan-keyakinan mereka. Karena inilah maka golongan Wahabiyah, Musyabbihah, Mujassimah berupaya mentakwil. Jadi saat mereka menyadari kekonyolan ya pernyataan mereka, haditsul jariyah harus dipahami secara zahirnya, dan itu artinya mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit ya atau di dalam langit. Nah, ini artinya apa? Mereka kontradiktif ya, mereka kontradiktif pernyataan-pernyataan mereka. Nah, saat sebagian dari mereka menyadari itu, maka mereka melakukan takwil. Padahal mereka ngotot takwil itu haram, takwil itu tidak boleh dilakukan. Ya, ayat-ayat mutasyabihat harus dipahami secara zahirnya. Ya, apa kata mereka? Mereka mentakwil. Kadang mereka mengatakan fis sama maknanya alas sama atau fauqas sama. Ya, kata mereka fis sama bukan maknanya Allah di dalam langit, tapi katanya di atas langit. Yaitu kata mereka duduk atau bersemayam di atas arsy. Kadang mereka mengatakan as-sama di situ dipahami secara bahasa. Katanya kullu ma alaka, setiap yang ada di atas kamu maka disebut sama. Padahal kita al-maqamu maqamus syara'. Ya, konteks pembicaraan kita ini adalah tentang langit, tentang sama dengan makna yang sudah dipahami ya dalam syara', yaitu langit yang ada 7 itu. Ya. Jadi dengan demikian sesungguhnya mereka kadang juga melakukan takwil. Ya, nah, meskipun takwil itu juga takwil batil. Ya, nah, jadi mereka yang mengharamkan takwil ketika terdesak mereka juga melakukan takwil. Ya, takwil tanpa dalil. Takwil tanpa dalil. Dan merupakan takwil yang batil. Ya, merupakan takwil yang batil. Ya, jadi baik mereka mengatakan ya Allah Ta'ala, kata mereka, duduk atau bersemayam di atas arusy ya, atau mereka mengatakan Allah Ta'ala bertempat di langit, dua-duanya ini keyakinan yang batil. Selain dua keyakinan ini adalah keyakinan yang kontradiktif. Namun untuk menyelamatkan kesan kontradiktif ini, mereka melakukan takwil terhadap hadits al-jariyah. Yang mereka katakan tidak boleh ditakwil itu, ternyata mereka mentakwilnya dengan mengatakan Allah fis sama, katanya fauqas sama, atau mengatakan as-sama itu
ma'alaka, sesuatu yang ada di atas kamu semuanya dinamakan langit katanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua, kita katakan kepada golongan musyabbihah mujassimah ini, saat kalian mengatakan bahwa Allah Ta'ala atau hadits al-jariyah harus dipahami secara zahirnya, dan itu artinya mengatakan Allah Ta'ala bertempat di langit, apa konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di langit? Salah satu konsekuensinya berarti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdesak-desakan dengan para malaikat Allah. Berarti mereka meyakini Allah Ta'ala berdesak-desakan dengan para malaikat Allah. Kenapa? Karena malaikat ini karena langit itu masyhunah bil malaikat. 7 langit itu penuh dengan para malaikat Allah. Ya, dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fis samawati mawdi'u 4 asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid." Dalam riwayat lain, "Ma fis samawati mawdi'u shibrin illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid." Hadis riwayat At-Tirmidzi ini menegaskan bahwa di langit tidak ada tempat kosong seluas 4 biji jari atau sejengkal. Dalam riwayat lain, kecuali di sana ada malaikat yang sedang salat. Ya, sehingga mereka akan terlihat qaim, sedang berdiri, au raqi' atau sedang ruku', au sajid atau sedang sujud. Ya. Nah, jadi langit itu 7 langit itu seluruhnya penuh dengan para malaikatullah. Ya. Nah, saking penuhnya ini, jika kita diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan melihat para malaikatullah ini ketika sedang sholat, maka mereka terlihat sedang ruku' sebagian sedang sujud, sebagian sedang berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa langit itu as-samawat as-sab' masyhunah bikathafah, dipenuhi dengan para malaikatullah. Ya, berarti ketika mereka mengatakan Allah bertempat di langit, berarti mereka mengatakan Allah Ta'ala yuzahimul malaikah. Berarti mereka mengatakan Allah Ta'ala berdesak-desakan dengan para malaikat Allah. A'udzubillahil azim. Ya, dengan keyakinan tajsim, tashbih yang sangat nyata ini. Begitu pula jika mereka konsisten meyakini bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit, berarti mereka sama saja mengatakan Allah Ta'ala termasuk yang akan pingsan ketika sangkakala ditiup untuk kali pertama. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala tegaskan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ya. Dan saat sangkakala ditiup untuk kali pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka seluruh yang ada di langit dan di bumi akan pingsan. Ya, illa man sya'allah, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya, konsekuensi dari perkataan mereka Allah bertempat di langit, berarti Allah Ta'ala termasuk yang pingsan saat sangkakala ditiup untuk kali pertama. Karena di situ ya redaksi ayatnya, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya'allah. Saat mereka mengatakan Allah bertempat di langit, berarti termasuk man fis samawat, termasuk yang pingsan. A'udzubillah. Ya. Begitu pula konsekuensi keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit, ya, berarti mereka mengatakan Allah Ta'ala akan melipat dirinya sendiri. Ya, karena dalam Al-Quran Allah tegaskan,
yauma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil kutub. Ya, suatu ketika nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan melipat, menghancurkan dengan kekuasaannya, bukan dengan anggota badan, dengan kekuasaannya Allah Ta'ala lipat itu langit, ya, katayyi sijilli lil kutub, ya, sebagaimana seperti buku dilipat dan seterusnya. Berarti mereka mengatakan Allah Ta'ala termasuk yang dilipat dan oleh dirinya sendiri. A'udzubillahilazim. Ya. Nah, berarti jika mereka konsisten meyakini Allah Ta'ala bertempat di langit, berarti mereka mengatakan Allah berdesak-desakan dengan para malaikatullah. Allah Ta'ala termasuk yang pingsan saat kiamat tiba. Allah Ta'ala termasuk yang dilipat, ya, saat langit dilipat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini selain konsekuensi-konsekuensi yang sangat buruk, ya, bagi orang yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat di suatu tempat secara umum, baik itu arsy, langit, dan seterusnya. Dan ini sudah sering kita ulang-ulang, ya, bahwa orang yang mengatakan Allah Ta'ala berada di suatu tempat, itu berarti mengatakan tempat itu azali sebagaimana Allah azali, atau tempat itu lebih dulu ada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dua-duanya jelas batil. Dua-duanya jelas batil. Atau mengatakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat lalu menciptakan tempat lalu bertempat di tempat itu, berarti mengatakan Allah Ta'ala berubah. Dan berubah adalah ciri sesuatu yang makhluk, berarti sama saja mengatakan Allah bersifat dengan sifat makhluk, dan itu tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya yang sangat nyata. Orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala bertempat di suatu tempat berarti mengatakan Allah butuh kepada tempat itu. Orang yang mengatakan Allah Ta'ala berada di suatu tempat berarti mengatakan Allah Ta'ala mahdudun muqaddar, berarti mengatakan Allah Ta'ala punya ukuran, ya, karena sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain, ya, atau di dalam sesuatu yang lain pasti memiliki ukuran. Dan ini sudah sering kita tegaskan. Wal haddu min mujibatil huduts. Dan ukuran itu meniscayakan kemakhlukan, meniscayakan kebaharuan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketiga, ya, jadi konsekuensi kita katakan kepada golongan musyabbihah mujassimah ini, ya, bahwa pertama mereka terjatuh pada pernyataan yang kontradiktif. Di satu kesempatan mereka mengatakan Allah bertempat atau duduk di atas arsy, di kali lain karena berpegang dengan zahir hadits jariyah mereka mengatakan Allah Ta'ala bertempat di langit. Dan ini kontradiktif, ya. Dan saat mereka berupaya untuk ngeles, ya, dari perkataan ini, mereka mentakwil, padahal mereka mengharamkan takwil, terutama dalam ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian kedua, konsekuensi buruk yang sudah kita sebutkan baru saja, berarti yang meyakini Allah bertempat di langit mengatakan Allah Ta'ala berdesak-desakan dengan para malaikat, Allah termasuk yang pingsan saat kiamat tiba, dan termasuk yang dilipat saat langit dilipat dengan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita katakan kepada golongan musyabbihah mujassimah ini, jika kalian mengatakan hadits al-jariyah harus dipahami secara zahirnya, apa yang akan kalian katakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna fi qiblatihi wala an yaminihi fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi." Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian berada dalam salatnya, maka dia tengah bermunajat kepada Tuhannya. Dia meninggalkan untuk berbicara dengan makhluk, dia berkonsentrasi untuk bermunajat kepada Allah, artinya
mengagungkan Allah, berdoa kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi seperti itu fala yabsuqanna fi qiblatihi, maka hendaknya min babil adabnya jangan sampai meludah di arah kiblatnya. Wala an yaminihi, juga bukan arah kanannya. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Kalimat fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi ini jika dipahami secara zahirnya, jika dimaknai secara zahirnya, maka maknanya Allah Ta'ala berada di bumi antara orang yang salat dan kiblatnya, antara orang yang salat dengan Ka'bah yang ada di hadapannya. Ya, nah, kita katakan kepada mereka, apa yang akan Anda katakan tentang hadis riwayat Al-Bukhari ini? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi, karena zahirnya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di bumi antara orang yang salat dan kiblatnya. Apa yang akan kalian katakan, wahai musyabbihah, wahai mujassimah? Tentang hadis riwayat Al-Bukhari juga, Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. Ini hadis riwayat Al-Bukhari juga. Irba'u ala anfusikum ay hawwinu ya ala anfusikum wa la tujhiduha bi raf'is sauti katsira. Ringankan kepada diri kalian. Jangan memaksakan diri ya saat berzikir mengangkat suara keras berlebih-lebihan. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang tidak mengetahui keadaan kalian. Tidak. Innama tad'una sami'an qariba. Kalian berdoa tidak lain kepada zat yang maha mendengar dan maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Walladzi tad'unahu, dan zat yang kalian berdoa kepadanya yaitu Allah, aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Nah, jika hadis ini dimaknai secara zahirnya, maka maknanya Allah Ta'ala lebih dekat kepada ya seseorang yang menaiki hewan tunggangan lalu berzikir, ya lebih dekat kepadanya dari leher hewan yang ia tunggangi. Zahirnya menunjukkan Allah ada di bumi antara orang yang menaiki hewan tunggangannya dengan leher hewan tunggangannya lebih dekat ya kepada Allah, lebih dekat kepada orang tersebut. Ini jika dimaknai secara zahirnya. Jadi jika mereka mengatakan haditsul jariyah harus dipahami secara zahirnya, tapi hadis yang kita sebutkan tadi dua-duanya riwayat Al-Bukhari, bahkan yang pertama idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu dan seterusnya fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi, ini hadis riwayat Al-Bukhari sanadnya lebih kuat daripada sanad haditsul jariyah. Ya, kalau mereka mengatakan haditsul jariyah harus dipahami secara zahirnya, sementara hadis riwayat Al-Bukhari dua-duanya tidak boleh dipahami secara zahirnya, maka itu menunjukkan mereka tidak konsisten. Itu berarti menunjukkan mereka melakukan tahakkum qaulun bila dalil, berkata-kata tanpa dalil, yang mau ditakwil ditakwil, yang tidak mau ditakwil tidak mau ditakwil. Ya, kalau mereka konsisten haditsul jariyah ya tidak boleh ditakwil, berarti dua hadis ini juga tidak boleh ditakwil. Jika sama-sama tidak boleh ditakwil, maka keyakinan mereka akan saling bertentangan. Karena haditsul jariyah zahirnya menunjukkan Allah bertempat di langit. Sementara dua hadis Al-Bukhari ini zahirnya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bertempat di bumi antara orang yang salat dan kiblatnya atau antara orang yang menaiki hewan tunggangannya dan berzikir menyebut asma Allah dengan leher hewan tunggangannya. Tanaqud. Ini kontradiksi. Ya, jadi sungguh buruk keyakinan yang mengantarkan kepada sekian banyak atau yang menimbulkan konsekuensi kontradiksi dalam sekian banyak pernyataan yang sudah kita sebutkan tadi.
Jika mereka mengatakan ya hadits al-jariyah harus dipahami secara zahirnya, sementara dua hadits al-Bukhari tidak boleh dipahami secara zahirnya, harus ditakwil, ya, berarti mereka tidak konsisten. Seakan mereka mengimani sebagian hadis Nabi dan tidak mengimani sebagian hadis Nabi yang lain. Karena jika benar-benar konsisten, tiga-tiganya hadis itu harus dipakai dan harus dipahami secara zahirnya karena mereka mengatakan itu. Sedangkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah konsisten. Haditsul jariyah ditakwil, hadits riwayat Al-Bukhari ditakwil. Haditsul jariyah Allahu fis sama maknanya alil qadri jiddan, rafi'ul qadri jiddan. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi ay fa inna rahmata rabbih. Majaz hadf. Ya, mudhafnya dibuang, ya, mudhaf ilaihnya diposisikan di posisi mudhaf. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Rahmat Allah ada di hadapan orang yang salat itu, antara dia dan Ka'bah. Ar-rahmal khassah allati tanzilu 'alal musallin. Rahmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang salat. Ya, walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati ahadikum. Maknanya Allahu a'lamu bil 'abdi min nafsihi bi nafsihi. Allah lebih tahu tentang hamba, ya, daripada hamba itu sendiri dengan dirinya. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala keadaan hamba. La yakhfa alaihi syai'. Tidak tersembunyi dari Allah sesuatu apapun. Haditsul jariyah ditakwil, haditsul Bukhari dua-duanya juga ditakwil, sehingga tidak ada kontradiksi. Ya, setiap ayat atau hadis yang zahirnya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bertempat, maka tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Karena jika dimaknai secara zahirnya akan bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai' fala tadribu lillahil amthal, dan sekian banyak ayat-ayat sejenis semakna. Juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Juga bertentangan dengan ijma' yang dikutip oleh Imam At-Tahawi, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus ini, keyakinan yang sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamat, ya, sehingga menjadikan Al-Qur'an saling menopang, saling menguatkan. Al-Quran dan hadis saling menguatkan, saling menopang. Hadis dengan hadis saling menguatkan, saling menopang. Bukan menjadikan ayat Al-Quran satu dengan lain saling kontradiktif, atau hadis dengan hadis kontradiktif, atau ayat dengan hadis kontradiktif. Ini semuanya karena kita mengikuti mayoritas umat Muhammad yang berada dalam akidah yang benar, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diyakini oleh generasi salaf, khalaf, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.